Assalamualaikum, salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam satu Borneo. Anda bersama saya Nuratika Hassan dalam segmen Bicara Juara bersempena dengan Borneo Games Kuching 2025. Kami akan bersiaran sepanjang Borneo Games Kuching berlangsung iaitu sehingga 28 September. Kami bawakan khas pada anda kisah-kisah kejayaan kontingen maupun kisah jeribaya balik tabir sebelum ke Borneo Games Kuching 2025. Baiklah, kita telah pun bersama dengan 4 kontingen dalam episod sebelumnya dan hari ini kita akan bersama pula dengan kontingen daripada negara jiran iaitu kontingen daripada Kaltim Kalimantan Timur. Bersama-sama saya hari ini adalah Tuan Husin Shah selaku Ketua Kontingen Kalimantan Timur. Selamat datang Pak Husin. Selamat datang ke segmen Bicara Juara. Apa khabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Kelima ya. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja? Baik, aman. Alhamdulillah. Baiklah. Pak Husin. Siap. Soalan saya yang pertama, selaku Ketua Kontingen Kalimantan Timur, Kaltim ya. Untuk memastikan persaingan yang lebih efektif, pasti ada strategi atau langkah yang diambil. Jadi apa pula strategi yang digunakan oleh Kaltim untuk memastikan kontingen Kaltim boleh bersaing dengan pasukan daripada negeri ataupun negara lain dengan lebih efektif? Terima kasih. Apa panggilnya ya? Puan. Mbak juga boleh. Mbak Nurul Atika Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama mohon maaf mungkin nanti dari bahasa kita agak menyesuaikan aja. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mbak Atika tadi mengenai strategi. Ya, strategi atlet kita menuju Borneo Game tahun 2025. Ya. Jadi persiapan kami sebenarnya tidak terlalu lama. Jadi kalau tidak salah 1 bulan jaraknya dari kami diberitahu sampai pelaksanaan 1 bulan. Nah, oleh karena itu kami menyiapkan atlet-atlet yang sudah mengikuti Pekan Olahraga Nasional di Jakarta, di Indonesia. Jadi atlet PON tahun 2024 itu semua berlaga di PON. Nah, karena kalau kita mencari yang baru lagi ini akan kesulitan kita. Jadi kita sudah ambil, kita sudah tahu prestasinya, kemudian kita adakan sedikit pertemuan. Nah, jadi setelah itu diadakanlah TC mandiri. Jadi setiap cabang olahraga, misalnya renang, kemudian badminton, bulu tangkis, kemudian panahan, dan satu lagi atletik. Nah, jadi kami itu mengikuti 4 cabang olahraga yang tadi, ditambah 1 yang VIP golf. Golf ya. Golf itu VIP Pak Gubernur. Pak Gubernur Kaltim akan main di sini. Nah, jadi kami setelah itu mengadakan TC mandiri, artinya TC di masing-masing cabang olahraga. Itu strateginya. Nah, kami kebetulan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kalimantan Timur. Jadi Bapak Ego Arifin sebagai Wakil Ketua 1, saya Ketua Harian di sana. Jadi atlet yang ada kita semua kita kumpul, kita berikan sedikit briefing, kemudian setelah itu rutin berlatih. Selama 1 bulan lah. 1 bulan. Selain itu juga kami juga mempersiapkan untuk kelengkapan kontingen. Itu ya berupa seperti custom ya. Kemudian lengkap lah itu. Macam-macam, ada bag, ada tas, apa segala macam, koper. Itu kita siapkan. Termasuk atlet kita ini ya sedikit kita beri bekal-bekal gitu. Jadi dengan waktu yang agak singkat. Jadi Kalimantan Timur menggunakan atlet yang sedia ada. Baiklah. Seterusnya Pak Husin. Makanya kami tidak bisa merangkatkan kontingen yang lebih besar. Betul. Karena kami kemarin waktu PON Kalimantan Timur itu sekitar hampir 1.000 orang. Jadi banyak waktu itu kita berangkatkan. Kalau ini kan cuma atletnya 19, pelatihnya 5, atlet 18, pelatih 5.
jadi cuma 23 gitu. Ya, tapi sampai juga ke sini ya. Sampai, alhamdulillah. Ya, sampai juga, alhamdulillah. Baiklah Pak, Ya. seterusnya mungkin apakah harapan utama Ya. kontijen Kaltim Ya. untuk Borneo Games ini, Ya. dari segi pencapaian, mungkin dari segi pungutan pingat ataupun Ya. dari segi rekod Ya. kontijen itu sendiri? Ya, harapannya sebenarnya kita berharap pada atlet supaya bertanding secara maksimal. Ya. Ya, maksimal untuk mendapatkan kalau bisa medali emas semua. Jadi kami itu mengikuti mungkin 15 nomor tanding. 15-30 Pak ya? Sekitar itulah kira-kira nomor tandingnya. Nah, sekarang kan kita sudah bertanding banyak nih. Sampai dengan hari ini, tapi belum update saya. Itu kita mendapat emas 4, perak 2, kemudian perunggu 1. Tahniah Kaltim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu. Baiklah Pak Husin, kita berhenti rehat seketika bagi memberi laluan hebahan Karnival Johan Borneo Games Kuching 2025. Itu dia tadi pelbagai barangan craft dan juga makanan minuman ada di Karnival Borneo Games Kuching. Dan jangan lupa malam tu ada perasmian Karnival Borneo Games jam 8 malam di dataran perayaan. Esok hujung minggu boleh Mak Afan beli jalan-jalan di situ, nangga game, makan dan jalan. Makin ramai kita situ, makin meriah kita situ. Baiklah, kembali kepada tamu jemputan kita, Pak Husin. Sebagai ketua kontijen, mungkin ada perubahan atau penambahbaikan yang dibuat berbanding sebelum ini, mungkin dalam pengurusan pasukan itu sendiri. Jadi pengalaman kami mengikuti Borneo Game di Pelabuhan tahun 2013. Pada waktu itu cabang olahraga yang dipertandingkan cukup banyak. Ya, jadi olahraga yang memang populer seperti sepak bola, bola sepak itu ada. Nah, kebetulan di sini tidak ada. Kemudian pencak silat ada, sekarang tidak ada. Jadi banyak cabang olahraga yang tidak dipertandingkan. Ya, betul. Ya, harapan kami mungkin ke depan untuk pelaksanaan Borneo Game yang akan datang, kita harapkan lebih banyak lagi cabang olahraga yang dipertandingkan, ya, supaya meramaikan. Ya, apalagi kalau seperti bola sepak ada kan, itu pasti ramai ya. Ya, betul. Itu anunya. Jadi diharapannya ya ke depannya supaya cabang olahraganya ditambah lagi. Nah, untuk pelaksanaan mereka Borneo Game tahun ini yang dilaksanakan 2025, saya lihat menurut pengamatan kami cukup baik. Baik penyambutan terhadap atlet atau ofisial ini cukup bagus, karena kita datang di bandara langsung dijemput, diantar ke hotel, alhamdulillah. Jadi bagus. Bagus ya. Ya, mudah-mudahan nanti di yang berikutnya juga mungkin lebih bagus lagi. Lebih baik lagi. Betul benar. Ya, okey. Seterusnya juga Pak Husin, bagaimana Pak Husin melihat Borneo Games ini akan memberi kesan
ataupun mungkin sebelum kita pergi kepada bagaimana Pak Husin melihat Borneo Games ini memberi kesan kepada Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, mungkin kita pergi dulu kepada harapan Pak Husin untuk masa depan pembangunan sukan di Kaltim sendiri selepas Borneo Games ini. Jadi Borneo Games ini kan merupakan kegiatan 2 tahunan. Kalau kami di Indonesia itu ada kegiatan namanya PON olahraga, Pekan Olahraga Nasional, itu sifatnya berlaku 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Ya. Jadi pelaksanaan Borneo Games ini sebenarnya sangat baik karena dia berada di tengah. Jadi sebelum kita masuk PON, kita berlaga dulu di sini, ya kan, untuk menguji kemampuan atlet. Nah, itu baru kita tingkatkan maju ke PON, Pekan Olahraga. Kemudian setelah itu mungkin nanti bisa ke SEA Games. Sukan SEA ya, yang Asia Tenggara punya. Iya, insya Allah, betul. Nah, juga. Jadi mungkin harapannya atlet kita ini prestasinya dapat terus meningkat. Karena dengan adanya pertandingan atau sepanjang sukan-sukan ini kan untuk mengasah kemampuan atlet, sehingga dapat mengetahui dia kemampuan sampai di mana gitu. Contoh seperti kemarin kita atletik itu kita melawan atlet Malaysia yang ikut SEA Games. Nah, itu jadi dia lebih terpacu lagi, lebih semangat lagi. Gitu. Alhamdulillah kemarin dia dapat emas. Alhamdulillah. Lari 1.500 ya. 800 apa kemarin. Alhamdulillah, tahniah Kaltim. Jadi semakin banyak latihan itu jadi semakin besar potensinya. Baiklah, seterusnya harapan bagaimana Pak Husin sendiri melihat Borneo Games ini memberi kesan kepada komuniti sukan di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, jadi memang sukan Borneo ini karena kurang terpublikasi di masyarakat kan, jadi agak apa itu sukan belum paham lah ya. Nah, alhamdulillah mungkin dengan adanya ini ya kita bisa nanti mengembangkan lagi, menginformasikan ke masyarakat mengenai sukan Borneo gitu. Harapannya tadi itu untuk lebih supaya ada rasa persatuan sesama rukun serumpun. Ada rasa serumpun. Serumpun Borneo. Benar. Itu mungkin yang lebih spesifiknya gitu. Baiklah Pak, soalan saya yang terakhir. Mungkin Bapak ada pesanan ataupun motivasi yang ingin disampaikan kepada kontijen Kaltim sendiri ataupun penyokong Kaltim. Persilakan Pak. Jadi untuk kontingen Kalimantan Timur yang ikut pada Borneo Games ini, kami dari KONI Provinsi Kalimantan Timur berharap agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan menghasilkan yang maksimal juga, dan jangan lupa junjung tinggi sportivitas karena kita berada di negara tetangga kita, Malaysia. Jadi kita harus mengikuti apa aturan-aturan yang ada di negara Malaysia. Nah, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan, dijaga jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa membuat apakah warga Malaysia tidak enak atau tidak enak kan begitu kan. Ya, jadi itu harus dijaga. Jadi dijaga kerukunan antar sesama serumpun. Ya, mudah-mudahan itu kemarin ada lagunya Borneo Bersatu. Itu bagus itu. Ya kan? Jadi mempersatukan Borneo. Jadi di Kalimantan itu banyak tuh. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Nah, itu kan semua dekat dengan Malaysia. Benar. Jadi saya kira sangat baik kan untuk Borneo Games diadakan.
untuk lebih mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar warga serupun. Antara Borneo. Ya. Bermain dengan maksimal dan menjaga kerukunan. Begitulah tadi pesanan daripada Pak Hussein buat atlet dan juga penyokong Kaltim Kalimantan Timur. Maka dengan itu episod kali ini berhenti di sini. Terima kasih Pak Hussein. Terima kasih atas kesudian bersama kami di sini hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kami ucapkan selamat menempa kejayaan untuk seluruh tim Kalimantan Timur. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, sebelum menutup tirai hari ini, sekali lagi diwawarkan orang ramai yang belum mendapatkan informasi terkini mengenai jadual berita senarai atlet dan pungutan pingat Borneo Games 2025 dengan melayari web https://www.borneogames2025.com. Segmen Bicara Juara ini pula boleh ditonton di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Jangan lupa ikuti dan berikan tanda suka dan kongsi segmen Bicara Juara ini. Teruskan menyokong, teruskan berjuang kerana setiap detik, setiap titik peluh adalah demi maruah dan kebanggaan bersama. Saya Nurul Atika Hassan mengundurkan diri. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Salam sukan, salam juara. Saya tinggalkan anda dengan sisipan acara yang telah berlangsung pagi tadi.